Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana hari ini mendung, tapi tetap optimis. Masih di hanya cerita. Hari ini saya nggak pakai kacamata karena ketinggalan di pagi di rumah. Jadi saya lupa membawanya. Biasa. Mungkin karena usia. Oke, tanggal 31 Desember 2025. Berarti besok kita sudah tahun 2026. Tahun 2025 cukup berat. Bukan hanya untuk saya mungkin, tapi juga untuk banyak orang, bahkan untuk satu negara ini. 2025 cukup berat, grafiknya naik turun. Banyak masalah, banyak kekeosan, banyak overthinking. Tapi kita wajib untuk refleksi. Bagaimana untuk melangkah tahun 2026 nantinya. Refleksi dimulai dari 4 hal. Mulai dari fisik, psikologis, karir, sosial. Fisik terlebih dahulu. Dibandingkan 2024, 2025 ini cukup berat untuk saya bisa mempertahankan pola makan, bisa mempertahankan gaya hidup, bisa mempertahankan olahraga. Kita wajib aware ya, kita wajib perhatian dengan diri kita sendiri, terutama fisik kita. Di usia yang bertambah terus, kita wajib perhatian dengan fisik kita. Pola makan, pola tidur, dan juga olahraga itu sangat penting untuk diri kita. Dan saya merefleksi diri saya sendiri untuk pola fisik dan kesehatan itu saya menurun sebenarnya dibandingkan tahun sebelumnya. Pola makan saya berantakan di tahun ini. Kemudian olahraga saya meskipun masih rutin tapi tetap masih sedikit berkurang nih olahraganya nih. Nah, untuk pola tidur lah ini yang dulu rutin sekali mulai jam 8 sampai jam 4 pagi, sekarang mulai berantakan nih. Mungkin karena beberapa kegiatan yang jadi rutinitas baru di malam hari. Jadi kebiasaan saya membaca buku saya lakukan lagi, tapi terlalu lama baca bukunya. Kemudian ada kebiasaan saya juga nonton TV di malam hari, itu juga saya lakukan. Jadi pola tidurnya sedikit berantakan. Itu yang akan mulai kita rubah ya di tahun 2026, itu dari fisik. Untuk olahraga baiknya ditambah lagi nih, yang biasanya jogging 30 hari 30 hari 30 menit satu hari, ini mungkin ditambah sekitar ya beberapa menit lagi gitu untuk cardio lebih bagus lagi. Mungkin tambah strength juga untuk tahun 2026, penting juga ya kita latihan strength fisik. Yang kedua adalah psikologis, kejiwaan. Kita mulai dari emosionalnya, emosinya stabil, tapi ada beberapa momen meledak ya. Ada beberapa momen saya meledak emosionalnya. Itu di luar kontrol saya sebenarnya, tapi tetap saja stres itu perlu. Seperti saya katakan di hanya cerita sebelumnya, stres itu perlu untuk meningkatkan kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan dan situasi-situasi yang baru. Stres sangat perlu, tapi kita harus mengelola. Ketika kita gak bisa mengelola stresnya, akhirnya emosinya yang akan labil seperti itu. Ketika ada stimulus yang membuat kita emosional, kita wajib memberikan jeda sebenarnya.
Ini yang nggak mudah menurut saya. Jeda mungkin kita bisa menghitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, sampai 1 dalam hati. Atau kita tarik nafas mungkin 10 kali, tarik, hembuskan. Untuk jeda kita berpikir, sehingga bukan monster dalam diri kita yang keluar, bukan impulsif respon yang keluar, tapi positif respon yang keluar. Dan itu akan berdampak baik sebenarnya. Itu ternyata butuh kebiasaan untuk mengeluarkan respon-respon tersebut. Atau ketika ada stimulus untuk kita emosional, mungkin kita menghindar dulu. Kita run away dulu. Biarkan otak kita mengolah situasinya seperti apa. Baru setelah kita bisa berpikir jernih, kita bisa kembali untuk merespon. Kemudian juga ada teori don't shoot the second arrow. Jangan tembakkan panah kedua. Fokus ke panah pertama saja. Contoh, dimarahi atasan, itu adalah satu panah. Kita nggak perlu menembakkan panah yang lain. Menyalahkan diri kita nggak berguna. Kita nggak bisa menyenangkan atasan. Kita tidak profesional. Kita tidak mampu, kita selalu gagal. Itu justru kita menancapkan panah-panah berikutnya kepada diri kita. Itu yang membuat mental kita terganggu. Jadi don't shoot the second arrow ya. Jadi jangan tembakkan panah kedua. Karir. Nah, karir di tahun 2025 saya mulai jenuh dengan profesi ini. Bukan karena rutinitasnya, tapi karena hal-hal yang lain. Dan saya butuh tantangan lagi untuk meningkatkan prestasi saya di karir saya ini, pengembangan karir yang lain. Alhamdulillah di akhir tahun ada banyak sekali kesempatan untuk saya meningkatkan kompetensi saya, sehingga saya semakin cinta dengan profesi saya ini. Jadi di awal tahunnya saya mulai jenuh, mulai bosan dengan profesi saya ini, dengan situasi-situasi pekerjaan saya. Tapi di akhir tahun alhamdulillahnya banyak sekali kesempatan saya untuk mengembangkan diri. Dan nanti di tahun 2026 akan saya coba lagi mencari hal baru yang lebih produktif untuk meningkatkan karir saya. Tentunya dengan batasan pekerjaan tertentu. Penting sekali batasan tersebut. Saya selalu ngomong di hanya cerita sebelumnya. Batasan dalam pekerjaan itu sangat perlu. Kita batasi waktunya, kita batasi porsinya, kita batasi tupoksinya, kita batasi dapatnya, kita batasi memberikannya. Itu penting sekali kita batasi ya. Ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk bos, bukan untuk kantor, tapi untuk diri kita sendiri, sehingga kita nggak akan mudah untuk burn out atau bahkan compression fatigue atau penyakit-penyakit yang lain. Karir yang berikutnya yang keempat, karir sosial ya. Hubungan saya dengan orang lain bagus, jadi mulai saya pisahkan antara hubungan pribadi dengan hubungan profesional. Artinya ada beberapa orang yang hubungan dengan saya hubungan dengan saya itu pribadi, teman dekat, istri, sahabat, itu hubungan dengan saya pribadi. Ada juga beberapa orang yang hubungannya profesional, kolega, partner, atasan, itu hubungan profesional. Jadi tidak boleh dicampur ya. Jadi kita boleh tidak suka dengan cara beliau bekerja, cara teman-teman rekan-rekan kita bekerja, tapi kita secara personal nggak ada masalah. Dan kita nggak perlu mencampur adukan antara hubungan pribadi kita dengan hubungan profesional. Itu yang masih saya usahakan. Mungkin tahun 2026 nanti akan saya tingkatkan batasan yang jelas antara hubungan profesional dengan hubungan pribadi. Satu lagi sebenarnya, spiritual. Spiritual ini menjadikan kita semakin tenang, semakin dewasa, semakin bisa jaga diri, dan hidup kita semakin terarah sebenarnya.
Ini yang perlu saya tingkatkan juga di tahun 2026. Tahun 2025 saya nggak buruk spiritual saya. Hubungan saya dengan Tuhan nggak begitu buruk sebenarnya. Tapi juga nggak begitu baik. Itu perlu kita tingkatkan di tahun 2026. Ada yang bilang yang lalu biar berlalu. Bagaimana caranya kita menatap masa depan? Itu penting. Tapi bagaimana caranya kita belajar di masa lalu agar masa depannya bisa lebih baik lagi. Itu namanya refleksi tahun ini. Selamat tahun baru 2026, tetap semangat.